dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap kinerja dari penyelenggara pemilu juga akan menjadi semakin terawasi gerak-geriknya, sehingga mereka kemudian menjadi lebih berhati-hati untuk melakukan tindakan-tindakan yang bukan tupoksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Pirsawan Rumah Restorasi Indonesia. Topik kali ini adalah tentang implikasi dari proporsional terbuka yang pada hari ini siang tadi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pemilu 2024 menggunakan proporsional terbuka. Beberapa waktu yang lalu, hal ini telah menjadi polemik di tengah masyarakat, di tengah netizen, di tengah rakyat Indonesia. Polemik antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup, sehingga beberapa kalangan menyebut jika MK memutuskan proporsional tertutup maka akan terjadi chaos. Tapi kita tutup buku tentang polemik ini. Kenapa? Karena MK sekarang telah memutuskan di 2024 proporsional terbuka. Persoalannya timbul, apa implikasinya bagi rakyat dengan proporsional terbuka dan bagaimana mengoptimalkan proporsional terbuka di pemilu 2024. Oke, baik, Bang Gunawan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana rakyat mengoptimalkan putusan MK ini yang telah menetapkan bahwa pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup, maka secara otomatis kan pertama tidak relevan lagi untuk memperdebatkan apakah tentang proporsional terbuka atau tertutup. Tinggal bagaimana misalnya kita mencermati implikasinya kepada masyarakat seperti apa. Menurut saya implikasinya secara sederhana, pertama ini sebenarnya menjadi berita gembira bagi masyarakat. Kenapa menjadi berita gembira? Karena hak masyarakat untuk memilih secara langsung calon wakil mereka di legislatif itu kemudian tidak diamputasi, tetap diberikan ruang, dijamin lewat proporsional terbuka ini. Jadi ini merupakan sebuah berita gembira. Yang selanjutnya adalah implikasi selanjutnya adalah masyarakat tentu harus benar-benar berpikir bagaimana caranya menjadikan proporsional terbuka ini sebagai sebuah berkah bagi mereka. Berkah yang saya maksudkan ini adalah karena MK sudah memutuskan proporsional terbuka, maka tentu masyarakat punya hak untuk tetap menyalurkan aspirasi mereka lewat pemilihan secara langsung, agar supaya mereka tahu siapa orang-orang yang benar-benar layak mewakili mereka kelak. Nah, untuk mengetahui orang yang benar-benar layak mewakili mereka kelak, maka itu kan ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi. Pertama, tentu kita berharap agar supaya pemilih di 2024 ini adalah bisa melahirkan pemilih-pemilih yang lebih rasional, pemilih-pemilih yang lebih berkualitas, pemilih-pemilih yang cerdas, yang relatif rasional. Nah, untuk mewujudkan pemilih cerdas, pemilih berkualitas, pemilih rasional ini memang dibutuhkan beberapa ikhtiar juga. Ikhtiar itu misalnya berupa kelompok-kelompok civil society atau orang-orang yang punya kepedulian besar terhadap dunia kepemiluan itu penting untuk terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar supaya lahir pemilih berkualitas. Karena pemilih berkualitas ini tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Kenapa saya katakan tidak mungkin lahir? Karena dalam beberapa pemilu terakhir ini kan kita sudah disajikan tentang tingginya tingkat pragmatisme di tubuh pemilih sendiri, bahwa pragmatisme yang saya maksudkan itu adalah pemilih banyak yang condong memilih caleg itu hanya karena pertimbangan amplop semata, hanya karena pertimbangan uang. Maka ini penting untuk digeser kembali menjadi pemilih berkualitas, tapi harus ada pendidikan politik. Apa itu pemilih berkualitas? Ya tadi pemilih yang memilih caleg karena pertimbangan rasionalitas, karena pertimbangan yang jauh ke depan. Dan ini membutuhkan kerja-kerja pendidikan politik dari kelompok-kelompok civil society tadi, atau dari kelompok-kelompok atau komunitas yang
peduli dengan pentingnya pemilu berkualitas tadi, atau pentingnya melahirkan pemilu berkualitas untuk melahirkan pemilu berkualitas tadi. Nah, jadi ini menjadi berkah tersendiri di satu sisi, tapi untuk mewujudkan berkah ini kita ada persyaratnya. Persyaratnya adalah harus lahir pemilih berkualitas itu, karena pemilih berkualitas itulah kemudian yang bisa memilih caleg-caleg yang berkualitas juga. Kalau misalnya pemilihnya tidak berkualitas, maka secara otomatis pilihan mereka juga kemungkinan tidak berkualitas, dalam artian kemungkinan juga mereka akan memilih caleg-caleg hanya karena pertimbangan si caleg itu memberikan amplop tadi. Itu paling tidak itu implikasinya. Bagaimana mewujudkan pemilih cerdas? Nah, pemilih cerdas ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara misalnya. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa pertama harus ada pendidikan politik. Siapa yang terlibat untuk melakukan pendidikan politik adalah para kelompok civil society. Nah, kelompok civil society ini memang terus mengalami perkembangan dari fase ke fase. Kalau dulu sebelum era medsos misalnya, kita hanya mengenal kelompok civil society diidentikan dengan satu NGO, dua atau LSM lah ya, dua para cendekiawan atau para akademisi. Nah, sekarang dengan adanya media sosial ini, maka netizen juga itu menjadi kelompok civil society yang baru. Kenapa bisa kita sebut sebagai kelompok civil society yang baru? Karena kan dalam teorinya itu kan kelompok civil society itu kan semestinya bisa mengawasi kinerja kekuasaan dan bahkan bisa mempengaruhi kebijakan dari kekuasaan ketika kebijakan itu dianggap keliru. Misalnya, beberapa kasus belakangan ini kan ada beberapa, maksudnya belakangan ini kan kita melihat ada beberapa kasus yang awalnya sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah, tapi kemudian karena kasus itu di blow up terus oleh netizen di media sosial, akhirnya kemudian menjadi viral dan menjadi perbincangan yang hangat. Nah, saat sudah menjadi perbincangan yang hangat, barulah kemudian pemerintah turun tangan untuk mengeksekusi atau menindaklanjuti kasus tersebut. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak bisa meragukan bahwa sekarang ini netizen menjadi kelompok civil society yang baru. Nah, kelompok civil society yang baru ini, termasuk yang netizen ini, itu harus berkolaborasi dengan kelompok civil society yang sebelumnya sudah ada, yaitu para NGO tadi, para cendekiawan tadi, untuk turut aktif melakukan kerja-kerja pendidikan politik kepada pemilih agar supaya lahir pemilih yang berkualitas tadi. Karena tidak mungkin lahir pemilih yang berkualitas tanpa ada pendidikan politik. Kenapa harus ada pendidikan politik? Kalau saya ditanyakan kenapa harus ada pendidikan politik, karena senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa pemilih kita sekarang sudah terlalu larut dalam sudah mengalami tingkat pragmatisme yang sangat tinggi. Tingkat pragmatisme yang sangat tinggi, sama maksudnya adalah bahwa tidak sedikit pemilih kita, tidak sedikit pemilih yang memilih bukan lagi karena pertimbangan ras, tapi karena pertimbangan amplop tadi, sehingga ini perlu diberikan pendidikan politik untuk menggeser pandukan mereka agar menjadi pemilih yang berkualitas. Jika kita petakan, maka rumah besar adalah negara. Ada parlemen di satu sisi bersama partai politik. Kemudian ada civil society yang sekarang saat ini kini diwakili oleh netizen. Kemudian 5 tahun sekali ada pemilih konstituen, rakyat banyak nih ya, 276 juta. Bagaimana peta dari tiga kelompok ini kalau kita petakan secara garis besar dalam memberikan peran kepada pemilu yang berkualitas? Tiga kelompok ini masukan ini yang pertama, kelompok pertama kan parlemen, okay, dan partai politik di satu sisi, civil society yang diwakili oleh netizen, kemudian pemerintah, di situ ada KPU, pemerintah, Bawaslu, DKPP kan, dan pemilih rakyat 276 juta yang memiliki peran 5 tahun sekali. Bagaimana nih perannya? Oke, kalau misalnya kita petakan, satu sisi ada partai politik, di sisi lain ada pemerintah. Pemerintah ini termasuk misalnya penyelenggara pemilu, walaupun sebenarnya penyelenggara pemilu ini bukan bagian dari pemerintah sebenarnya, tapi anggaplah kita masukkan ke dalam klaster pemerintah. Kemudian di satu sisi juga ada netizen, juga termasuk masyarakat umum yang punya hak pilih. Bagaimana mereka seharusnya mengambil peran masing-masing? Pertama, saya menggarisbawahi partai politik. Nah, partai politik ini menurut saya merupakan salah satu instrumen politik yang belakangan ini kurang disorot untuk menjalankan peran politik sesungguhnya. Kalau misalnya kita mengacu kepada teori demokrasi itu bahwa partai politik itu
fungsi utamanya selain sebagai laboratorium kepemimpinan, artinya sebagai tempat untuk mencetuskan pemimpin-pemimpin bangsa, dia juga sebagai medium untuk melakukan pencerdasan politik kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi sebenarnya partai politik itu juga punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi kan selama ini karena dinamika persaingan yang sangat kental di tubuh partai politik, intrik-intrik yang sangat kental di antara pengurus partai politik, elit-elit parpol itu, akhirnya kemudian kerja-kerja pendidikan politik yang semestinya dijalankan oleh parpol tadi itu kemudian lupa dijalankan, atau lebih tepatnya mungkin sengaja tidak dijalankan. Nah, semestinya kita perlu mengingatkan kembali parpol bahwa salah satu tugas parpol itu adalah melakukan kerja-kerja pendidikan politik kepada masyarakat. Itu merupakan salah satu tanggung jawabnya yang selama ini sudah kurang dijalankan, atau bahkan mungkin tidak dijalankan sama sekali lagi. Atau kalaupun dijalankan hanya sekedar formalitas, bukan dalam arti yang substansi. Nah, itu untuk parpol. Yang kedua adalah untuk pemerintah sendiri, termasuk juga misalnya untuk penyelenggara pemilu. Pemerintah secara saya ingin membagi dua pemerintah ini. Pertama, penyelenggara pemilu, yang kedua adalah pemerintah dalam artian pemerintah yang sementara menjalankan pemerintahan saat ini, atau yang sementara berkuasa saat ini. Menurut saya, pertama, pemerintah yang sementara berkuasa saat ini, apa kontribusi mereka untuk mensukseskan pemilu 2024 agar pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang berkualitas? Maka pertama, pemerintah ini harus paham benar tupoksinya seperti apa. Pemerintah ini dia melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif dengan pemilu berkualitas. Saya jelas tegas ingin menggarisbawahi bahwa semestinya pemerintah itu mesti sebagai pemerintah, ya, bukan dalam sebagai maksudnya dalam konteks sebagai pemerintah, maka pemerintah itu harus menempatkan diri tidak berpihak kepada kepentingan manapun dalam pemilu. Dia harus bertindak sebagai pihak yang netral. Apakah pemerintah tidak punya hak politik secara individu? Punya. Dan kita harus hargai itu. Tapi kan hak politik itu diekspresikannya semestinya bukan di ruang publik, tapi silakan nanti diekspresikan di TPS, di kotak suara nanti. Kenapa? Khawatirnya kalau misalnya diekspresikan di ruang publik hak politik itu bisa dimaknai oleh masyarakat sebagai upaya untuk menggiring opini untuk memilih kandidat tertentu misalnya. Dan itu yang ramai sekarang kan, yang ramai sekarang. Sekarang kan apakah pernyataan itu menyinggung atau mengkritisi dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa dia akan cawe-cawe. Cawe-cawe yang dimaknai dia turut berpihak terhadap salah satu kandidat. Ya, benar. Kalau menurut saya tidak pas Jokowi dalam konteks sebagai presiden mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu. Terlepas dari bagaimanapun sistem penjelas yang datang kemudian dari pembantu-pembantunya dari istana bahwa cawe-cawe itu ada definisinya begini dari A sampai Z, kan? Tapi kan ketika sudah keluar statement seperti itu, maka itu secara otomatis akan menjadi bola liar di tengah publik. Tidak sedikit publik yang kemudian meragukan bahwa jangan sampai cawe-cawe yang dimasukkan itu adalah upaya untuk menggiring kepada kandidat tertentu, dan itu ramai kan, dan itu yang ramai yang bermunculan sekarang. Semestinya yang penting di state atau yang penting disampaikan secara jelas oleh Jokowi sebagai presiden adalah dia harus menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa dalam konteks sebagai presiden, maka dia akan komitmen untuk memastikan agar supaya pemilu 2024 itu berjalan secara jujur, adil, bersih, dan menjadi pemilu berkualitas. Semestinya statement itu yang dikeluarkan. Tapi kan kita tidak mendengar statement itu, justru yang muncul statement tentang cawe-cawe, dan itu sangat rawan disalah tafsirkan seperti itu. Kalau menurut saya, memang presiden tidak mesti lagi sebenarnya cawe-cawe. Kenapa? Karena kan sudah ada yang mengurusi pemilu. Yang mengurusi pemilu itu kan namanya KPU, dan yang mengurusi bagian pelanggarannya kan namanya Bawaslu. Jadi cukup presiden mempercayakan kepada dua instrumen ini. Presiden cukup berfungsi sebagai penjaga moralitas saja, memperlihatkan tindakan yang mana tindakannya itu bisa dimaknai bahwa presidennya benar-benar tidak memperlihatkan keberpihakan secara politik dalam Pilpres 2024. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa bukan berarti presidennya tidak punya hak politik. Kita semua punya hak politik termasuk presiden, tetapi sebaiknya hak politik itu tidak diekspresikan di ruang publik, karena kapan hak politik itu diekspresikan di ruang publik, maka secara otomatis akan memicu kesalahpahaman, sangat gampang disalahpahami, bisa
sangat bisa dianggap bahwa ini merupakan sebuah upaya untuk menggiring agar berpihak kepada paslon tertentu misalnya, dan itu tidak bagus untuk demokrasi kita seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat ke belakang, misalnya di era pemerintahan SBY itu juga ramai tuntutan agar supaya SBY itu bersikap netral, dan paling tidak SBY relatif memperlihatkan diri sebagai pihak yang tidak terang-terangan berpihak seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak heran, misalnya tidak perlu heran ketika misalnya di era Presiden Jokowi juga ada tuntutan semacam itu untuk tidak berpihak seperti itu. Jadi poin saya adalah semestinya pernyataan cawe-cawe pilpres itu tidak ikut cawe-cawe politik itu tidak perlu di state atau tidak perlu dinyatakan oleh presiden sebenarnya. Yang perlu dinyatakan adalah semestinya presiden menyatakan secara tegas bahwa dia dan pemerintahannya berkomitmen secara utuh, secara penuh untuk mensukseskan pilpres berjalan jujur, bersih, adil, dan menjadi pemilu, termasuk pilpres dalamnya pemilu yang berkualitas. Sebetulnya itu yang di state, sehingga itu akan membuat lebih adem kondisi politik kita. Memang sudah mulai panas menjelang pemilu ini seperti itu. Itu poin saya terkait dengan dengan tanggapan tadi. Jika seperti itu, maka ini sesungguhnya ada demokrasi seolah-olah demokrasi, pemilu seolah-olah pemilu, bertentangan dengan demokrasi yang sejati dan pemilu sejati. Untuk 2024 kita tidak perlu berharap. Apakah harapan itu akan hilang musnah begitu saja atau bagaimana? Secara individu atau kalau misalnya kita punya keinginan untuk membangun kualitas demokrasi termasuk membangun kualitas pemilu, maka tentu harapan itu harus tetap ada. Ya, harapan itu harus tetap ada karena memang dalam konteks politik praktis kan memang selalu ada hambatan, tetapi tetap perlu ada orang-orang yang terus bekerja untuk menyingkirkan hambatan itu. Sehingga kalau menurut saya tidak tepat juga misalnya kita terlalu pesimis bahwa pemilu 2024 ini sudah pasti akan curang atau pemilu 2024 ini sudah pasti tidak akan berkualitas. Menurut saya pesimisme seperti itu tidak akan membuat juga pemilu kita menjadi lebih baik, bahkan mungkin bisa membuat pemilu kita menjadi semakin mundur kualitasnya. Jadi optimisme itu harus tetap dibangun, tetapi optimisme ini harus merupakan optimisme yang terukur. Apa itu optimisme yang terukur? Optimisme terukur yang saya maksudkan adalah bahwa optimisme kita itu harus disertai dengan tindakan. Kalau misalnya kita menginginkan pemilu itu berkualitas, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang terukur, yang jelas, yang konkret menuju pemilu yang berkualitas tadi. Misalnya tadi dengan memastikan partai politik menjalankan pendidikan fungsinya sebagai pihak yang seharusnya menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat. Pemerintah juga harus memposisikan diri sebagai pihak yang punya komitmen kuat untuk tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun dalam pemilu nanti dan fokus untuk mensukseskan pemilu menjadi pemilu yang berkualitas. Sebaliknya juga netizen juga sebagai pihak ketiga itu juga harus terus fokus untuk memantau keberlangsungan pemilu ini, termasuk misalnya memantau potensi-potensi pelanggaran dalam pemilu, dan ketika itu potensi itu tercium atau terendus, maka itu semestinya terus di blow up oleh netizen lewat kekuatan media sosial tadi, sehingga kemudian publik menjadi tahu bahwa ada yang salah dari pemilu kita, dan itu perlu untuk segera ditindak sebelum misalnya hari H pelaksanaan pemilu tadi. Jadi ketiga bagian ini, partai politik, netizen termasuk masyarakat, dan juga pemerintah juga termasuk penyelenggara pemilu, itu harus menjalankan peran seperti yang saya jelaskan tadi. Itu merupakan harapan ideal. Ya, tadi juga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu juga harus benar-benar bekerja secara profesional, memastikan bahwa mereka benar-benar menjadi wasit yang ideal, karena berhasil atau tidaknya pemilu ini sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kalau dari awal masyarakat sudah ragu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, maka secara otomatis hasil dari pemilu juga nanti akan menjadi ragu bagi masyarakat. Masyarakat akan ragu dengan hasil pemilu itu. Sebaliknya, kalau dari awal juga masyarakat punya optimisme, punya kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggara pemilu, maka hasil dari pemilu itu juga akan dianggap sebagai sebuah hasil yang layak dipercaya oleh masyarakat. Saya ingin masuk ke wilayah teknis. Kepercayaan masyarakat kepada KPU.
beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar si Pening Emas terlibat affair dengan ketua KPU, diberitakan seperti itu, dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Di antaranya telah dipastikan Pilpres adalah kandidat tertentu, telah dipastikan pemenangnya adalah si B, dan telah dipastikan daerah mana dan berapa besar suara yang akan didapat. Ini tersebar luas, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang juga, ragu terhadap independensi KPU. Menanggapi berita seperti ini gimana? Oke, pertama kan dalam dunia dalam dunia yang jabat informasinya, di mana berita itu bisa bermunculan bukan lagi per jam atau per menit, bahkan bisa per detik, maka kan perlu juga kita melakukan verifikasi terhadap berita tersebut. Maksudnya verifikasi apakah itu memang benar adanya atau hoax misalnya kan. Kalau memang ternyata benar adanya, atau kalau memang ternyata hoax, maka tentu tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh. Tapi kalau misalnya memang itu mengandung unsur kebenaran, maka perlu misalnya dilakukan cross check lebih jauh. Nah, intinya kalau saya adalah, pertama kita harus memastikan dulu dengan setiap berita yang muncul, kita harus melakukan verifikasi dulu. Apakah berita itu benar-benar valid atau hanya sekedar hoax misalnya. Tapi kalaupun misalnya berita itu memang valid, maka ini kan perlu dikonfirmasi juga misalnya terhadap penyelenggara pemilu sebagai pihak yang tertuduh dalam konteks berita tadi. Maksudnya begini, sebenarnya sih tanggung jawabnya ada di penyelenggara pemilu. Kalau memang penyelenggara pemilu itu merasa tidak melakukan itu, maka dia harus membuktikan diri, dia harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak melakukan itu. Nah, karena hanya dengan pembuktian dari penyelenggara pemilu itulah yang kemudian bisa membuat masyarakat itu menjadi percaya dengan penyelenggara pemilu. Memang kan kalau kita lihat hampir setiap kali pemilu, khususnya dalam pemilihan langsung ini kan selalu ada tuduhan kepada penyelenggaraan pemilu. Dan itu bukan hanya di periode ini, tapi di periode sebelumnya. Selalu pasti ada tuduhan bahwa penyelenggara pemilu bermain, penyelenggara pemilu itu curang, penyelenggara pemilu kemudian tidak adil. Tapi benar tidaknya tuduhan-tuduhan itu hanya bisa terbantahkan misalnya ketika penyelenggara pemilu benar-benar bisa melakukan tindakan yang meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak melakukan itu. Tetapi kalau misalnya penyelenggara pemilu juga tidak mampu melakukan tindakan-tindakan yang meyakinkan masyarakat, yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar-benar profesional menjalankan tugasnya, maka secara otomatis keraguan ini akan semakin muncul. Maka secara otomatis kecurigaan ini akan semakin muncul seperti itu. Oleh sebab itu juga di sini pentingnya juga partisipasi masyarakat ketika misalnya melihat ada penyelenggara pemilu, oknum penyelenggara pemilu yang dianggap melakukan penyimpangan, maka tentu harus ditempuh proses yang ada. Kan ada prosesnya kan. Ketika misalnya ada penyelenggara pemilu yang bermasalah, kan ada alurnya, dilaporkan kemana misalnya, ke DKPP atau kemana misalnya, kan ada alur. Nah, alur itu harus semestinya ditindaklanjuti, dan ketika misalnya ada laporan juga, DKPP misalnya harus juga bekerja secara profesional, harus memberikan sanksi, teguran, atau bahkan mungkin sanksi lebih keras ketika misalnya penyelenggara pemilu itu memang terbukti tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dituduhkan tadi. Misalnya DKPP kan kemarin sudah memberikan sanksi kepada ketua KPU kan dianggap melakukan tindakan-tindakan di luar dari kewenangannya seperti itu. Nah, sikap DKPP ini paling tidak sebenarnya di satu sisi itu masih bisa munculkan kepercayaan di tengah masyarakat bahwa ternyata di tingkat penyelenggara pemilu sendiri, pengawas penyelenggara pemilu juga itu bekerja untuk mengawasi agar supaya penyelenggara pemilu ini orang-orangnya itu bekerja secara profesional. Nah, ini penting menjadi catatan. Di satu sisi juga dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap kinerja dari penyelenggara pemilu juga akan menjadi semakin terawasi gerak-geriknya, sehingga mereka kemudian menjadi lebih berhati-hati untuk melakukan tindakan-tindakan yang bukan tupoksinya. Jadi memang juga pentingnya partisipasi publik untuk mengawasi kinerja atau sepak terjang dari penyelenggara pemilu ini. Seperti itu.
Jika seperti itu, maka kita berharap pemilu 2024 khususnya akan menjadi pemilu yang berkualitas, bersih, jujur, dan adil. Kita berharap seperti itu. Bagaimana mewujudkan itu? Peran pemilih dalam meningkatkan pemilu berkualitas di 2024. Ya, oke, baik. Jadi paling tidak ada dua sebenarnya yang penting kita tekankan. Pertama dari sisi pemilih. Dari sisi pemilih kita sangat penting berharap bahwa nanti akan lahir pemilih-pemilih yang independen, yang rasional, atau yang ujungnya disebut sebagai pemilih berkualitas tadi. Nah, cuma memang untuk mewujudkan pemilih berkualitas ini tidak bisa simsalabim atau tidak bisa terjadi begitu saja. Kenapa? Karena suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus mengakui selama beberapa, karena kencangnya money politik ini, akhirnya kemudian moral pemilih itu menjadi terdegradasi, menjadi menurun, menjadi pemilih yang banyak pemilihnya menjadi pragmatis. Nah, ini yang penting dilakukan pendidikan politik agar supaya para pemilih ini kembali menjadi pemilih yang berkualitas, independen, dan memilih berdasarkan pertimbangan bahwa si caleg yang mereka tahu itu, yang mereka kenal rekam jejaknya itu, pertama mereka harus tahu rekam jejak caleg dan harus tahu apa agenda yang akan mereka usung saat mereka terpilih. Jadi memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, ketika pemilih memilih caleg berdasarkan pertimbangan kompetensinya, berdasarkan pertimbangan rekam jejaknya, maka itulah lahir pemilih-pemilih yang berkualitas tadi. Nah, pemilih yang berkualitas ini pada prinsipnya nanti akan melahirkan pemilih yang berkualitas. Karena pemilih berkualitas itu hanya lahir dari pemilih yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga penting memberikan stressing atau penekanan kepada pemerintah secara umum agar benar-benar memposisikan diri sebagai pemerintah yang benar. Pemerintah yang benar itu seperti apa? Dalam kaitannya dengan pemilu, maksudnya adalah pemerintah semestinya benar memperlihatkan diri sebagai pihak yang, sebagai entitas yang tidak berpihak kepada kepentingan kelompok politik manapun dalam pemilu ini. Jadi jangan sampai misalnya muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa pemerintah berupaya mengarahkan pilihan kepada kelompok tertentu. Ini harus kita hindari. Tapi ini hanya bisa terhindarkan ketika pemerintah benar-benar memperlihatkan diri untuk tidak ikut cawe-cawe politik, apalagi cawe-cawe pilpres misalnya. Pemerintah benar-benar memperlihatkan diri sebagai pihak yang punya komitmen untuk mensukseskan pemilu, memastikan pemilu ini berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil tentunya. Dan itu harus diperlihatkan dalam bentuk tindakan, khususnya dalam bentuk kekuatan moralitas. Moralitas yang saya masukkan di sini, tidak boleh ada satu tindakan pun dari unsur pemerintah yang terkesan mereka akan ikut campur tangan terlalu jauh dalam pemilu ini. Seharusnya di akhir masa jabatan pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini, itu menurut saya bukan fokus mengurusi pilpres, tapi fokus untuk menuntaskan agenda-agenda kerja pemerintah yang belum tuntas. Misalnya apa? Perbaikan jalan. Kita melihat misalnya di beberapa daerah masih banyak kok ruas jalan yang butuh perbaikan, atau misalnya pembangunan sekolah rusak misalnya, masih banyak sekolah rusak yang butuh diperbaiki, kemiskinan masih perlu diatasi. Nah, agenda-agenda yang belum terselesaikan ini yang semestinya fokus ditangani oleh pemerintah di akhir masa jabatannya ini. Bukan misalnya dengan ikut campur terlalu jauh terkait dengan pencapresan, terkait dengan pemilu, atau terkait dengan pilpres. Kenapa? Karena bagian pemilu itu sudah ada yang mengurus, yaitu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini ada KPU dan juga ada wakil sebagai badan pengawas dari pemilu. Dan pemerintah kan sudah mempercayakan dua lembaga ini. Oleh sebab itu menurut saya pemerintah tidak perlu terlalu jauh lagi mengurusi pemilu, cukup memastikan diri pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan kelompok manapun, dan memastikan diri bahwa mereka punya ikhtiar yang serius, ikhtiar yang kuat untuk mensukseskan pemilu ini, memastikan pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, juga jujur dan adil, seperti itu. Apakah termasuk di dalamnya menolak money politik? Iya, tentu itu termasuk di dalamnya. Jadi money politik, keharusan untuk menolak money politik menurut saya merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemilih, tanggung jawab parpol, dan yang paling terpenting juga merupakan tanggung jawab caleg. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang caleg ini. Seharusnya yang paling berperan penting menghentikan money politik menurut saya itu adalah caleg semestinya. Kenapa? Karena money politik itu awalnya datang dari caleg. Ya,
awalnya adalah dari caleg. Kita bisa mengcross-check kembali pemilu kita yang sudah berlangsung. Yang pertama kali membudayakan money politik caleg, yang pertama kali memberikan sejumlah uang untuk memilih mereka itu adalah caleg. Masyarakat tidak pernah minta, tapi kemudian karena masyarakat sudah pernah mendapatkan itu dan terus dibiasakan setiap kali pemilu oleh caleg, akhirnya kemudian lambat laun moral pemilih kita menjadi terdegradasi. Akhirnya kemudian mereka menjadi pemilih-pemilih yang pragmatis, yang hanya memilih karena pertimbangan amplop tadi. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya money politik ini ingin dihentikan, menurut saya yang paling harus bertindak lebih awal itu adalah para caleg ini. Bagaimana caranya? Caleg harus punya komitmen yang kuat untuk menyetop money politik ini. Caleg harus punya komitmen yang kuat untuk melakukan tindakan tidak lagi membagi-bagikan uang, tidak lagi membagi-bagikan amplop yang berisi uang untuk dengan harapan masyarakat atau memilih mereka berdasarkan amplop yang mereka berikan. Itu kalau misalnya caleg punya kekuatan, punya kemauan, punya keberanian untuk melakukan ini, maka secara otomatis money politik itu akan berhenti. Kalau caleg menyetop money politik, tidak lagi membagi-bagikan uang kepada pemilih, maka secara otomatis money politik akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita hanya terus mengandalkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sekuat apapun pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, tetapi kalau setiap pemilu kali ini terus mengguyur masyarakat dengan uang, maka pendidikan politik ini akan sangat tidak maksimal. Jadi harus dua bagian diperbaiki, calegnya terlebih dahulu dibereskan, lalu juga pemilihnya juga diberikan pendidikan politik supaya menolak politik uang. Itu poin. Akhirul kalam. Selesai. Akhirul kalam. Saya menyerukan kepada, di akhir kesimpulan, saya menyerukan kepada para pemilih pemilu 2024 276 juta. 3 hal. Pertama, jadilah pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang bersedia meluangkan waktu dan memiliki kemampuan untuk melihat rekam jejak caleg maupun kandidat presiden. Ketiga, tolak money politik. Keempat, lihat rekam jejak para caleg dan kandidat presiden. 4 kesimpulan itu yang menjadi bekal kita masuk ke TPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.